Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta misteri di channelnya Kang Wa, alhamdulillah pada malam ini kita berada di makam Habib Keling, Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Kami beserta tim Kang Wa Abdul Wahid akan menelusuri misteri yang ada di sini. Ada sosok makhluk astral apa saja yang sering muncul di makam ini. Langsung saja kita telusuri misteri ini. Para pecinta misteri yang saya cintai, saya malam ini berada di lokasi yaitu Makbaroh Habib Keling yang bertempat di ujung Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Malam ini saya akan mencoba menggali informasi misteri apa yang ada di sekitar Makbaroh atau pemakaman Habib Keling. Mari kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan informasi apa yang kita inginkan melalui makhluk astral yang ada di sekitar Makbaroh ini atau makam Habib Keling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bicara dengan siapa ini? Boleh tahu nama Anda siapa? Tak perlu tahu nama saya. Nggak punya nama? Ya, Kalau boleh tahu Anda ini menetap di mana ini? pintu masuk. Pintu masuk Makbaroh. Ya, Kok nggak punya nama? kalau saya punya nama nanti manusia banyak yang menyebut saya. Menyebut gimana ya kan biar tahu di sini masyarakat. Berarti Karena yang berziarah di sini bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga banyak yang meminta kekayaan. Saya sangat tidak suka itu. Anda sudah lama di situ? Sudah lama. Saya adalah murid dari Syekh Habib Keling. Ya tentunya kan Anda punya nama. Kok nggak punya nama gimana? Sengaja saya tidak memberitahukannya kepada siapapun. Takut. Ya, takut disalahgunakan nama saya. Untuk apa disalahgunakan kok? Ya, tadi saya bilang banyak orang yang meminta kekayaan di sini. Selain Anda ada nggak temannya di situ? Banyak. Anda yang pakai jubah putih di situ, Iya, berdiri dekat pintu. iya, Berarti Anda tahu keluar masuknya orang ke situ ya? tahu. Orang yang ziarah ke situ kan kata Anda banyak yang meminta kekayaan. Itu kebanyakan berhasil nggak? Nggak mesti. Hanya orang bodoh. Tempat suci malah dan kayak gitu. Anda nggak marah? Nggak marah. Ya aturan dimarahi aja itu orang yang nggak salah ziarah atau salah datang ke situ.
Itu mah urusan mereka. Karena dosa mereka yang tanggung, bukan saya. Teman Anda katanya kan banyak. Iya. Semuanya itu tergolong dari bangsa Anda semua. Ya, maksudnya yang berpakaian jubah-jubah gitu. Ya, yang berpakaian jubah ada 9 orang mengelilingi makam Syekh Habib Keling. Yang di luarnya itu banyak makhluk-makhluk gaib lainnya. Berarti Anda tahu kalau di sini di luar lokasi pemakaman itu banyak berkeliaran makhluk astral. Tahu. Apa aja itu? Banyak. Macam-macam. Ada dedemit, lemput. Banyak. Anda tahu yang pernah sering di sini orang melihat penampakan seperti ular besar gitu. Tahu? Tahu. Itu siapa itu? Dia adalah penghuni di pojok sana. Bukan teman Anda itu. Bukan. Kalau yang katanya di sini ada pernah harimau. Kalau harimau itu masih sering ngobrol dengan saya. Dia itu baik. Siapa itu? Katanya sih suruhannya kesepuh kalian untuk menjaga kebagusan. Diam. Itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Kan katanya ada yang perempuan itu yang sudah tua. Pernah nggak Anda lihat? Oh, perempuan itu ada, tapi dia jarang kesini. Selain itu ada nggak selain daripada itu tadi macan, ular? Banyak di sini. Kalau yang sebelah gedung itu katanya kan ada pemakaman, Anda tahu nggak? Mana? Sebelah gedung ini. Tidak tahu. Tidak tahu. Katanya Anda kan sudah di sini udah lama. Itu nggak ada pemakaman. Mau pemakaman siapa di situ? Ya kan informasi dari warga itu kan katanya ada di situ. Kalau Anda sudah lama di sini kan berarti Anda tahu. Sejak dulu saya di sini, di situ belum pernah ada orang meninggal. Apalagi sekelasnya Syekh atau Habib ataupun para ulama, di situ tidak ada. Tapi kalau yang di seberang jembatan di sebelah sana, itu memang benar adanya. Ya sudah, terima kasih banyak kalau sudah memberikan informasi kepada kami ya. Saya mau mencoba memanggil yang itu bentuk. Katanya ada macan di sini kan. Saya mau mencari tahu siapa beliau itu. Ya. Bisa dipanggil? Bisa. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu bicara dengan siapa ini? Penghuni yang di mana? Kan di situ kan punya Habib. Anda menghuni di mana? Sebelah situ. Banyak nggak teman Anda di sini? Banyak. Kan bangsa Anda yang berwujud macan di sini. Iya. Itu kan banyak nggak? Banyak.
Anda ke sini datang sendiri apa diperintahkan seseorang apa gimana? Saya kesini sendiri. Ke sini sendiri. Dari dulunya. Kesini apanya? Masuk ke anak Ditempatkan oleh seseorang. Saya ditempatkan oleh sesepuh kalian. Yang benar. Ke perbatasan sini. Ada berapa jumlahnya? Saya di sini banyak. Saya aslinya disuruhnya di sana. Tapi karena wilayah Rangka yang semakin luas, maka saya ditugaskan menjadi di sini. Pada orang yang berziarah di sini itu kan katanya pernah menampakkan. Itu yang pernah menampakkan pada orang yang berziarah di sini itu kan katanya pernah menampakkan diri berwujud macan. Itu apakah golongan Anda apa ada orang lain? Iya, di golongan saya. Matanya besar. Yang laki-laki apa perempuan? Yang laki-laki. Kemudian kan ada yang katanya perempuan. Kalau perempuan di sebelah sana. Memang benar ada katanya perempuan di sini. Tapi di sebelah sana bukan di sini. Tapi terkadang dia suka main ke Syekh Habib Keling. Nah, selain yang berbentuk macan golongan Anda di sini, ada nggak selain golongan Anda itu makhluk-makhluk astral yang berbentuk lain di sini? Ada ular naga, genderuwo, banyak. Kebanyakan ular naga. Itu memang menghuni di sini dari dulunya apa Bukan. pendatang? Itu punya sesepuh kalian. Berarti Anda nggak pernah menampakkan diri sama orang yang berziarah di sini? Tidak pernah. Untuk apa saya menampakkan diri? Orang-orang yang ziarah ke sini jarang yang memiliki hati yang bersih. Semuanya pikirannya kotor. Hanya ingin memiliki kekayaan dan kekayaan. Dari mana Anda tahu itu? Karena di setiap doa mereka terselip ucapan saya pengen kaya. Jadi banyak yang berziarah tapi tujuannya pengen kekayaan. Iya. Itu Anda suka nggak? Tidak suka. Kemudian di sini kan katanya kan kalau banyak orang, itu banyak makhluk astral yang menyerupai manusia datang dari laut, itu benar nggak? Benar. Itu benar. Campur baur sama orang di sini. Iya. Itu mempengaruhi orang nggak? Mempengaruhi orang. Mempengaruhi manusia. Iya. Disuruh apa itu? Untuk disuruh ke sana, ke laut. Kemana? Ke Jongor. Berarti mereka datangnya dari sana gitu. Ya. Naik ke sini. Ya. Terus mempengaruhi akal pikiran manusia di sini. Ya. Sehingga banyak yang terpengaruh. Banyak sekali. Terutama orang yang berbanyak hutang. Banyak yang terpengaruh. Jangan tertipu dengan pakaian putihnya. Tapi lihat hatinya. Hati mereka itu kotor. Tidak sebersih pakaiannya.
biasanya makhluk astral yang naik ke sini itu ada nggak ciri-ciri pakaian apa dari bentuk tubuhnya atau fisiknya? Mereka itu sama seperti manusia, cuman yang membedakan tuh di kakinya. Apa di kakinya? Di sininya ini nggak seperti kaki manusia panjang, tapi dia itu segini. Nggak ada jarinya, Ada, cuma pendek. cuman pendek dan tidak memiliki mata kaki. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, Berarti kalau yang memiliki seperti itu yang makhluk astral naik dari pinggir laut sana. ya, Terus ada lagi nggak? banyak, Banyak. banyak. Terus kalau sudah mendapatkan itu manusia yang dipengaruhi, terus diajak ke sana. Ya, diajak ritual-ritual. Makanya banyak yang berziarah tujuannya ke sini, tapi larinya ke sana. Banyak. Tapi kalau dari sana itu jarang yang memakai jubah putih. Tapi jubahnya itu coklat. Kalau nggak coklat itu hitam. Oh, itu yang makhluk astral dari pinggir laut itu. Ya, Ada nggak yang berbentuk fisiknya perempuan apa? banyak. Banyak juga. Banyak. Jadi perempuan laki-laki, ciri-cirinya kakinya itu. Iya. Terus juga sorot matanya itu berbeda. Apa warnanya? Tidak terlalu hitam, tapi coklat-coklat apa itu. Tapi kalau manusia yang pikirannya kosong, mudah terpengaruhi. Kalian sudah melihat matanya. Karena di matanya itulah kekuatan dia. Sudah sekarang Anda kan sudah memberikan tahu dari makhluk astral ke sana. Apakah Anda tahu ada makam-makam yang di sekitar Makbaro ini? Tidak ada lagi. Tidak ada. Itu makhluk-makhluk astral itu naik ke sini setiap hari apa hanya kalau banyak orang aja di sini? Setiap malam Jumat Kliwon. Oh, kalau pas rame aja. Ya, karena kalau sedikit orangnya itu tidak mudah untuk dipengaruhi. Oh, gitu. Ya, Kalau yang pedagang-pedagang seperti ditakut-takuti, ada suara ular, bentuk ular, itu ular dari mana itu? ya ular dari situ, ular hitam Dari mana? dari pojokan situ. Kan katanya di sini, di pinggir. Dia itu kan berjalan-jalan mengelilingi Habib Kelingkur. Jadi Anda tidak tahu ya ada pemakaman yang di sekitar. Tidak tahu. Katanya kan informasinya kan ada di sini sekitar pemakaman ini. Ada juga selain daripada makamnya Habib Keling. Di mana itu saya tidak tahu itu. Berarti Anda tidak tahu. Tidak tahu. Ya sudah, kalau tidak tahu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan informasi tentang masalah makhluk-makhluk di sini ya. Mohon maaf sudah terganggu. Saya tidak ada niatan untuk mengganggu dan mengusik makhluk-makhluk di sini. Kami hanya silaturahmi dan mencari informasi saja ya, untuk bahan wawasan pengetahuan kami di sini ya. Iya, tidak apa-apa. Ya silakan. Anda boleh pergi ke tempat
seperti semula. Haula. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Boleh tahu namanya siapa Anda? Tiba-tiba Anda ke sini masuk ke media. Dari mana Anda ini? Saya tanya kok. Di mana? Seberang jalan itu. Jalan mana? Jalan cor-coran. Iya. Empang loh. Itu manusia melihatnya itu empang. Anda menempatnya di mana menempatnya? Daratan. Saya menempatnya di situ. Anda makhluk tinggi besar yang suka di situ berdiri pinggir jalan itu. Ya. 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 Suka menampakkan sama manusia yang hilir mudik lewat di situ enggak? Terkadang saya menampakkan. Nakut-nakuti apa mempengaruhi apa? Cuma menakut-nakuti. Kenapa? Itu kesukaan saya. Oh, kesukaan Anda. Yang ditakuti itu orang yang hatinya kosong apa lagi stres apa lagi gimana? Banyak pikiran. Terus? Terutama yang sama cewek berduaan. Ditakut-takuti. Ya. Supaya apa itu? Supaya lari apa supaya Dia lari dan cepat menjauh dari tempat saya. nggak suka? Ya. Ada itu istilahnya ada pemuda gadis yang berduaan di situ. Ya. Saya iri. Iri. Kenapa nggak diusir aja? Anda nggak punya cewek? Bukan. Maksudnya Anda punya cewek enggak kok ngiri? Berarti enggak punya cewek. Istri saya banyak. Oh, istri yang banyak. Kok ngiri? Anda berapa istrinya? Saya istrinya ada 170. Sini jarukun anak sedikit nangis 100. Anda suka masuk ke wilayah itu gudang enggak? ada anak kecil nangis. Anak saya itu. Yang nangis keras itu. Ya. Bener nangis sih meneng-meneng. Pasti tinggal bedem yo. Kenapa itu menangis kenapa itu? Nggak tahu itu. Kok enggak tahu karena Ibunya itu yang marahin dia. suka bermain ke situ, ke gudang. Itu tempat bermain anak saya itu banyak di situ anak saya. Ya sudah. Terima kasih banyak Anda sudah datang, ya. Ya. Silakan Anda kembali ke sana. Ya, saya masih ada perlu yang lain. Siap. Suruh. Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
Boleh bicara dengan siapa ya? Saya Habib Keling. Yang benar. Benar, saya Habib Keling. Ya, kalau Anda benar Habib Keling, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Sudah mengganggu, mengusik. iya, Tidak ada niatan, tidak ada maksud untuk mengganggu. iya. Kami di sini hanya silaturahmi, kemudian mencari informasi Iya, betul. tentang keberadaan Anda di sini. Betul. Saya di sini sudah beberapa tahun di sini. Saya dari Yaman. Saya menaiki perahu dengan teman-teman saya yang berjumlah 9 orang. Tapi tiba-tiba di situ, di Jongor situ, perahu saya tidak bisa berangkat karena mungkin keberatan muatan saya. Karena saya ke sini membawa batu-batu dari Yaman yang maksudnya untuk dijual ke Cirebon, atau saya ingin sowan kepada Syekh Syarif Hidayatillah, tetapi sampai di situ saya tidak bisa berangkat. Akhirnya saya turun dari perahu-perahu saya dan akhirnya saya menempat di sini sampai akhir hayat saya. Tapi yang 8 entah kemana, saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak pernah bertemu dengan mereka. Saya di sini cuma sendiri. Kalau ada orang bilang bahwa di sini ada makbaroh atau makam, itu semuanya bohong. Tidak ada, hanya makbaroh saya yang ada di sini. Saya berteman dengan 9 orang itu, 8 orang itu membawa batu-batu dan tasbih-tasbih. Namun saya tidak sampai ke Cirebon. Saya cuma di sini. Saya tidak bisa ke Cirebon karena mungkin ini Syekh Syarif Hidayatillah sengaja menghadang saya sampai di sini, sehingga saya bertemu dengan Pati Jongkara, hingga saya bertempur sampai habis-habisan di situ, di Jongoran situ. Tapi yang 8 orang entah kemana, saya tidak tahu. Saya bertempur atau perang dengan siapa itu Pati Jongkara, tapi saya tidak kalah. Mereka dan masuk pasukan mereka ada 3.000, semuanya menyerang saya. Tapi saya tidak takut. Saya tidak mundur selangkah pun dengan Pati Jongkara. Saya berani karena Allah akan membela saya. Karena saya benar-benar orang muslim. Saya benar-benar Habib. Saya benar-benar turunan Rasul. Demi Allah saya Habib. Bukan main-main. Berarti Anda itu tadi kan bilang, katanya kan informasinya Anda itu diterjang ombak perahunya. Betul. Jadi apakah diterjang ombak? Iya. Apakah karena memang dihadang oleh pasukan Pati Jongkara apa gimana? Kemungkinan saya dihadang oleh Syekh Syarif Hidayatillah. Kemungkinan. Kalau Pati Jongkara saya tidak takut. Ini kemungkinan Syekh Syarif Hidayatillah yang menghadang saya supaya saya tinggal di sini. Saya tidak takut sama Pati Jongkara. Perahunya terbalik sehingga tumpah barangnya. Makanya banyak orang-orang yang menemu tasbih atau batu-batu di situ. Itu semuanya milik saya. Saya bawa dari Yaman. Kan katanya di sini di makbaro Anda kan, Iya. ada sebagian
Habib dari Yaman waktu itu datang ke sini ziarah. Betul. Katanya di situ masih ada bersama Anda. Banyak. Cuma saya. Maksudnya banyak batu-batu yang di pinggir Anda di situ ada banyak katanya. Banyak batu-batu yang di situ yang ada di makbaro saya itu. Banyak. Tapi tidak ada yang bisa mengambilnya. Kenapa? Karena saya tidak mengizinkan sama orang-orang yang biadab atau orang-orang yang serakah. Saya ingin memberikan kepada orang-orang yang tulus kalau ziarah ke saya. Kalau orang-orang yang tidak ikhlas, saya tidak akan kasih batu-batu atau tasbih-tasbih yang ada di sekitar saya situ. Jadi kalau orang yang menemukan batu-batu mutiara di sini Itu ada, iya betul. Tapi orang itu orang yang benar-benar ikhlas kalau ziarah di sini. Itu orangnya yang saya kasih. Kalau orangnya tidak ikhlas, saya tidak akan kasih. itu yang 8 orang teman Anda itu Iya. tergolong dari Habaib bukan? Apa murid Anda? Yang 2 habaib, yang 6 bukan. Itu murid-murid saya. Yang di sana itu adalah Habib Idrus Jamalulel. Di mana? Itu yang di sebelah sana itu ada. Tapi duluan beliau datang 3 orang, sama seperti saya. Sampai di situ dihadang juga oleh prajurit-prajurit Cirebon, yaitu prajurit-prajurit Syekh Syarif Hidayatillah. Mungkin sengaja beliau menempatkan saya dan menempatkan Habib Idrus Jamalulel di sana untuk menjaga desa Kerangkeng yang ada di pinggir sini. Dan yang di sana sengaja Syekh Syarif Hidayatillah untuk menugaskan Syekh Idrus Jamalulel yang ada di sana. Itu mungkin Syekh Syarif Hidayatillah yang menempatkan sengaja, karena dia adalah waliullah. Wali yang paling hebat di muka bumi ini adalah Syekh Syarif Hidayatillah. Berarti sama Habib Idrus Jamalulel iya. duluan beliau sama Anda. sama saya. Anda kesini masih ada enggak? Itu Anda sudah sampai di sini, sudah menjadi makbaro. Dan waktu itu juga saya sering ziarah. Waktu saya belum meninggal, saya sering ziarah ke sana. Karena rumah saya tadinya di sini. Saya bikin gubuk sendirian. Saya hidup sendiri di sini. Dan mungkin Anda tahu bahwa Ki Soleh, tahu kan? Ki Soleh, beliau sering mengaji ke saya di sini. Itu benar adanya Ki Soleh mengaji ke saya ke sini. Tapi beliau cuma satu-satunya orang Kerangkeng yang pernah mengaji ke saya. Saya bawa kitab 100 kitab yang saya tinggalkan di sana, di Pati Jongkara sana. Saya meninggalkan 100 kitab di sana. Itu karangannya Imam Ghazali semua yang ada di sana kitabnya. Kitab Beirut, kitab dari Yaman asli. Saya tinggalkan di sana karena saya tidak bisa membawanya karena berat kitabnya. Saya tinggal di sana. Ada 100 kitab. Kalau Anda ingin mengambil silahkan, 40 hari di sana. Banyak kitab. Semuanya karangan Imam Ghazali. Silakan kalau Anda ingin mengambil kitab saya di sana. Kalau yang saya bawa ke sini adalah satu kitab, yaitu Nasoihul Ibad, yang pernah Anda ceritakan sama orang ini. Itu pusaka saya adalah kitab Nasoihul Ibad yang bertuliskan perak. Itu benar itu yang saya bawa. Itu adalah pusaka saya
kitab Nasoihul Ibad yang bertintahkan perak. Itu betul. Semuanya saya tinggalkan di sana, di lautan sana, untuk menganui Pati Jongkara. Sengaja saya tinggalkan di sana. Lawang Sanga, kalau orang Kerangkeng bilang itu Lawang Sanga. Yang di tengah-tengah itu kitab saya yang ditaruh di situ. Semua 100 kitab saya tumpuk di situ. Yang di tengah, yang 4 ke sini, yang 4 ke sana. Di tengah-tengah itu adalah kitab-kitab saya yang ditumpuk di situ 100 kitab. Itu semua karangan Imam Ghazali. Anda pernah tahu nggak ceritanya Imam Ghazali yang kitabnya bisa untuk membendung apa itu sungai? Itu benar. Itu benar. Kitabnya Imam Ghazali bisa membendung sungai. Benar. Karena saking banyaknya kitab. Tapi itu kitab-kitab yang masih kecil-kecil. Kalau yang saya bawa itu kitab-kitab yang bagus. Kitab-kitab yang bagus di situ saya tinggalkan. Yang saya bawa cuma Nasoihul Ibad. Anda kan dari Yaman katanya. Betul. Dari Yaman itu yang jumlah habaib kan Cuma tiga. 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 Tapi katanya kata orang kan ada yang bilang itu Apa? versinya Mbak Priok itu juga serempak dengan Anda. Bukan. Kalau Mbak Terus Priok luar Batang, yang Habib yang di luar Batang itu bukan juga. bukan golongan saya. Berarti Anda 9 orang itu 9 orang, yang 2 Habib termasuk saya, berarti 3. Yang berapa itu? 6. Yang 6-nya itu murid-murid saya. Terus yang 2 kemana sekarang? Saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Itu namanya Habib Hasan. Tapi bukan Habib Hasan itu. Habib Hasan sama Habib Soleh yang 2. Tapi entah kemana beliau. Saya tidak pernah bertemu sampai sekarang. Mungkin mereka ke tengah lautan sana. Saya pernah bermimpi waktu saya masih hidup di sini bahwa di sana ada 2 makbaro di tengah-tengah lautan. Mungkin beliau yang ada di sana Habib Hasan sama Habib Soleh. Tapi saya tidak pernah menjumpai beliau. Saya tidak pernah. Anda kan ya sudah lama di sini. Iya, Kemudian banyak orang berziarah ke sini. iya, Itu kira-kira yang berziarah ke situ, iya. itu Anda semuanya doakan apa hanya orang-orang yang tertentu? Orang-orang yang tertentu saja. Tidak semua orang-orang yang ziarah pada saya doakan. Tidak semuanya. Orang-orang yang tertentu. Kalau malam Jumat Kliwon, paling yang ikhlas mendoakan saya paling 7 orang. Semuanya orang-orang biadab. Saya di sini menjadikan terminal. Lalu mereka pergi ke sana, Pati Jongkara, pergi ke sana Asem Rungkat. Dan di sini juga ada. Di sini juga ada pesugihan di sini. Tapi saya tidak ikut campur. Itu urusan mereka. Kalau orang-orang yang mendoakan saya di sini, saya doakan juga. Biar mereka hidupnya berkah, hidup berkah dunia akhirat. Saya doakan juga. Kalau mereka yang ikhlas, saya doakan juga. Kemudian kan selain itu di sekitar sini kan katanya banyak makhluk astral itu. Betul. Sudah bersahabat dengan Anda apa sebagian saja? Kalau di sekitar sini, mereka itu adalah apa itu? Menjadi
apa sih, murid-murid saya semua. Semuanya Islam yang ada di sekitar sini, di pagaran di sini. Kalau lingkungan Habib Keling di sini semuanya adalah Muslim semua. Tapi kalau di luar sini itu tidak tahu. Saya tidak ikut campur sama mereka. Tapi yang di sini dia masih menantang saya. Tapi itu saya tidak pedulikan. Itu urusan dia. Dia juga mempengaruhi makhluk-makhluk biadab seperti mereka yang ingin pesugihan di sini. Ada. Itu betul. Tapi saya tidak ikut campur sama mereka. Itu urusan mereka. Saya beritahukan kepada kamu, kalau ziarah ke sini, ke saya ini malam Sabtu dan malam Kamis saya ada. Kalau malam Jumat kadang-kadang saya tidak ada. Saya singgah ke Syekh Syarif Hidayatillah, dan kalau malam Jumat lainnya saya pergi ke Yaman untuk menemui orang tua saya yang di sana. Kalau malam Selasa, malam Sabtu saya ada di sini. Tadi juga kamu tahu kan, saya ada di situ. Kalau selainnya malam-malam itu saya sering tidak ada di sini. Nah, sudah, terima kasih banyak atas informasinya. Iya. Kemudian apa yang bisa Anda sampaikan untuk kami atau warga di sini atau semua orang yang berziarah di sini? Iya. Yang terbaik? Iya. Oke, akan saya beritahukan kepada Anda dan semua kru-kru kamu. Saya beritahukan bahwa kalau ziarah kepada saya, tolong yang sopan, yang ikhlas, dan kalau tahlil bacanya jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Kalau tahlil di sini, kalau mendoakan saya jangan keras-keras. Saya mendengar dan Allah juga mendengar. Kalau yang malam itu pakai itu apa itu namanya? Itu saya tidak suka, asli tidak suka. Kalau ziarah saya, tolong sekali lagi saya minta tolong, jangan keras-keras. Saya mendengar, insya Allah saya mendengar, dan Allah juga akan mendengarkan kalian kalau ziarah ke sini. Ya, terima kasih banyak ya. Berarti itu kuburan yang sebelah sana itu Tidak ada. tidak ada. Kemudian Saya di yang sini. agak ke sana nggak tahu juga. Nggak tahu, Yang karena itu yang di pagar. nggak ada. Cuma satu, cuma saya di sini sama Habib Idris Jamalulil yang ada di sana. Itu saja. Kalau di sana itu bukan Habib, itu tempat persinggahan para sesepuh kalian. Waktu itu saya, Habib Idris Jamalulil, dan siapa itu yang di sana di Impres itu, Ki Abdurrahman, itu pernah bertemu di sana. Itu tempat persinggahan, bukan Habib. Tidak ada makbarnya aslinya, tidak ada. Demi Allah saya tidak ada. Cuma saya dan Habib Idris Jamalulil. Oh ya udah, terima kasih itu. banyak ya. Iya, itu Ki Abdurrahman juga sama seperti saya, menaiki perahu dan perahunya tergelimpang di sana, di Panggang Jero. Itu sama. Itu Ki Abdurrahman. Itu ulama besar yang ada di Impres itu. Kalau di sana tidak ada makbaro, Habib Hasan, Habib Hasan itu tidak ada. Tidak ada. Itu tidak ada. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kurang santun, kurang sopan ya. Iya. Silakan Anda boleh pergi menempati tempat seperti semula. Iya. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak. Iya, saya mengucapkan terima kasih juga karena Anda tadi sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan Anda dan teman-teman Anda
hidupnya berkah, hidupnya berkah, berkah, berkah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kasih mereka hidup yang berkah, hidup yang sakinah, mawaddah warahmah, hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon berikanlah mereka-mereka yang ziarah ke saya hidupnya hidup yang berkah, hidup yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Udah, terima kasih atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para pemirsa pecinta misteri yang saya cintai, khususnya para pecinta channel Kang Wah Abdul Wahid yang saya cintai. Demikian tadi penelusuran kami di lokasi Maqbarah Habib Keling, yaitu kami mendapatkan informasi bahwa beliau adalah berasal dari Yaman, yaitu tujuannya berdagang sambil berdakwah. Namun sampai sini yaitu beliau terdampar karena kendaraan atau perahu yang mereka tumpangi, beliau yang tumpangi ini terbalik di sini sehingga beliau sampai menetap di wilayah Kerangkeng ini sampai beliau meninggal dunia. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Namun kebenaran yang hakikatnya saya juga mungkin tidak benar semuanya, tapi itulah informasi yang saya dapatkan dari makhluk astral yang ada di sini. Mungkin bisa dijadikan pengetahuan bagi kita semua, khususnya dari pribadi saya dan warga setempat, dan mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Kalau tidak ada atau kesalahan, banyak kesalahan, kesimpang siuran sejarah yang saya ceritakan atau makhluk astral yang saya ceritakan di sini kurang berkenan di hati para pemirsa, khususnya warga Kerangkeng, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.